Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian ini. Namanya Kitab Minhajul Qawim, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab ini adalah syarah atau sebuah penjelasan yang lebih panjang dari kitab namanya Al-Hadramiyah. Tapi muqaddimahnya saja, muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab Al-Hadramiyah ini panjang sekali. Oleh Ibnu Hajar diambil yang depannya saja, diambil bab ubudiyah saja. Jadi bab muamalah dan munakahah jinayat tidak ada dalam kitab ini. Kitab ini khusus membahas bab ubudiyah. Kemudian ibu-ibu udah pada pegang kitabnya ya? Langsung dibuka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kitabnya udah dibagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang mengatur seluruh alam. Udah bisa mengartikan apa enggak? Enggak bisa. Ditulis aja, ditulis bahasa Indonesia. Tapi kecil-kecil ya, karena ini kitabnya kecil ya. Ya sebenarnya ada yang agak lebaran, tapi ya ini kitabnya hasil madaniyahnya, bukan Minhajul Qawim ya, sarannya lagi. Oke, lanjut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang mengatur seluruh alam. Hamdan dengan pujian. Hamdan dengan pujian yuwafi, yang mencapai atau mencakup ni'amahu, keseluruhan nikmat Allah. Jadi ini agak tahu artinya. Biasanya kalau berdoa di awal kan ada Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kan biasanya untuk pemula doa. Ini artinya hamdan dengan pujian yuwafi, yang mencapai atau mencakup ni'amahu, nikmat-nikmat Allah. Ini memang pulpennya harus pulpen yang kecil ya. Kalau dulu saya di pondok pulpennya Bitek yang 0,3 itu, yang 0,3 cm. Kecil ya. 0,3 mm. Jadi tipis kita ininya, tulisannya. Yang penting dibaca aja dulu ya. Untuk perbaikan nanti pertemuan yang akan datang, persiapannya diperbaiki lagi. Wa yukafi'u, dan membandingi, dan pujian yang membandingi mazidahu, bertambahnya nikmat. Jadi permulaan doa ini kita awali dengan pujian, biasanya doa. Tapi permulaan kitab ini pun Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama abad ke-10. Ibnu Hajar Al-Haytami ini lahir tahun 909 Hijriah. Jadi masuknya abad ke-10 Hijriah. Ulama mutaakhirin, kategorinya sudah ulama yang belakangan. Kitab karangannya banyak sekali. Ini hanya kitab kecil saja yang beliau rangkum. Ini rangkuman kitab kecil untuk ya santri-santrinya yang masih kecil. Nanti di atasnya lagi ada yang medium, yang agak tebal, kitab Tufah, itu agak tebal lagi. Ada yang sarwaninya itu tebal lagi, ada 12 jilid. Jadi setiap strata murid ini
dipersiapkan kitabnya masing-masing oleh gurunya. Beliau menulis kitab mulai dari yang paling kecil, yang tipis, sampai yang keterangannya sangat panjang, sampai belasan jilid. Wa yukafi'u, dan membandingi mazidahu, bertambahnya nikmat. Jadi pujian yang kita lantunkan pada Allah ini pujian untuk semua nikmat dan bertambahnya nikmat itu. Jadi yang nikmat yang tidak bisa dihitung, pujian yang kita lantunkan juga pujian yang tidak terhitung. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, laka, bagi Engkau, alhamdulillah, segala puji, kama yang bagi, sebagaimana pujian itu layak, kama yang bagi, sebagaimana pujian itu layak, li jalali wajhika, untuk zatmu yang agung. Apakah terlalu cepat? Iya. Yang ngomong kalau terlalu cepat. Ya Rabbana, ya Tuhanku, laka, bagimu, alhamdulillah, segala puji, kama yang bagi, sebagaimana selayaknya, lijala liwajhika, untuk zatmu yang agung. Wa azimi sultanika, dan kerajaanmu yang agung. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallahu, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, dengan keesaannya, la syarika, tiada sekutu, lahu, bagi Allah. Jadi sebelum memulai apapun, ini terutama sebelum memulai membaca kitab, membaca atau menulis kitab, ini dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian pengakuan syahadat, pengakuan keimanan. Ini menunjukkan bahwa kehati-hatian, bentuk kehati-hatian juga penghormatan. Asyhadu, syahadat ini pengakuan iman. Jadi kalau misalnya kemarin saya baca ada orang menulis di Facebook begini bunyinya, menutup kepala atau memakai jilbab ini bukan rukun Islam, nggak usah mutbay deh, gitu kan. Ini bagi saya ekstrem kiri ya. Ini ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan kan yang non muslim disuruh pakai jilbab. Ini juga ekstrem. Yang wajib memakai jilbab ini hanya muslimah. Selain muslimah, ya kita nggak bisa ngatur-ngatur. Mereka punya aturan gaya hidupnya sendiri. Yang diatur oleh syariat ini adalah muslim. Kalau untuk aturan memakai penutup kepala, ini muslimah yang diatur. Jadi kalau mengatur-ngatur perempuan non muslim para jilbab, ini ekstrim kanan. Tapi ada juga yang ekstrim kiri yang mengatakan nggak usah lebay, sok menyuruh semua orang pakai jilbab karena jilbab itu bukan rukun Islam. Ya benar, nggak ada untuk Islam pakai jilbab. Harus pakai jilbab, nggak ada. Kamu pakai tutup kepala, pakai daun pisang pun boleh, nggak harus pakai jilbab. Jadi gini, ayat dalam surat An-Nur itu kan memang untuk melembrekkan ya, agar jilbab itu sampai ke bawah. Saya kok nggak hafal ayatnya. Ini ayat itu kalau bisa dilihat yang biasanya di ini surat An-Nur yang ngomongin tentang jilbab. Ini yang disuruh pakai jilbab adalah istri Nabi. Itu kan ceritanya. Istri Nabi disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa? Jilbab itu adalah salah satu gaya pakaian, gaya berpakaian. Jadi salah satu style cara pakai
penutup kepala itu namanya jilbab. Jadi jilbab itu ada ditalikan ke sini. Jadi ada apa? Jadi nggak sekedar seperti ini. Dulu belum ada kerudung model begini yang disebut jilbab. Jadi kain panjang ditalikan muter-muter. Ini disuruh sampai dada untuk menutupkan jilbab itu. Jadi jilbab itu nggak cuma sampai leher. Itu kan ayat yang di surat An-Nur itu. Kemudian yang bikin ribut ini begini, saya terangkan tentang jilbab ya. Nanti rukun Islamnya saya terangkan belakangan. Kemudian bagi orang-orang Islam yang merasa jilbab itu tidak wajib, ini katanya mereka berpegang pada kata-kata Ibnu Ashur. Syekh Ibnu Ashur ini juga seorang ilmuwan belakangan. Dia, kalau Ibnu Hajar abad ke-10, Ibnu Ashur ini lebih belakang lagi. Kalau nggak abad 11, abad 12 Hijriah. Jadi belum lama. Sekarang abad ke-15. Jadi baru beberapa abad, 3 abad yang lalu. Ibnu Ashur ini mempunyai statement begini. Untuk orang-orang yang adatnya tidak memakai jilbab, nggak wajib pakai jilbab. Itu memang ada statementnya begitu yang dipelintir oleh orang-orang yang ekstrem kiri yang katanya bagi perempuan yang adat lokalnya tidak mewajibkan, tidak memakai jilbab, nggak harus pakai jilbab. Kemudian itu diartikan bahwa tidak wajib menutup kepala. Nah, salahnya di sini. Setelah ditelusuri lebih panjang, ternyata Ibnu Ashur ini latar belakangnya dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini minim sekali perbedaan pendapat di dalamnya. Beda dengan mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu malah yang bisa kita cari kelonggaran aurat itu di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i aurat berat ya, aurat perempuan sampai harus menutup wajah, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lebih ringan, wajah nggak harus ditutup, tangan boleh dibuka sampai siku, tapi sikunya harus ditutup karena menimbang tangan adalah sarana untuk bekerja. Jadi tidak harus menutup tangan, tapi ya sampai siku saja, sikunya harus ditutup. Kemudian kaki ini sampai pergelangan kaki boleh dibuka. Jadi hanya wajah, tangan sampai siku. Itu pun nggak banyak ya. Di mazhab Hanafi yang seperti itu pun nggak banyak. Jadi kalau mau mencari yang memperbolehkan membuka kaki, membuka tangan, membuka wajah, itu tempatnya di mazhab Hanafi. Nah, kembali lagi pada Ibnu Ashur. Ibnu Ashur mengatakan yang tidak yang budaya lokalnya tidak memakai jilbab maka tidak wajib pakai jilbab. Nah, ini harus diluruskan. Bukan berarti Ibnu Ashur tidak mewajibkan penutup kepala, bukan. Tetapi tidak mewajibkan perempuan seluruh dunia untuk menutup kepalanya dengan style jilbab pada masa Rasul, pada masa Quran diturunkan. Karena apa? Karena kita memahami ayat itu harus melihat konteks di mana ayat itu diturunkan, kepada siapa ayat itu berbicara. Ayat itu berbicara konteksnya pada orang Arab pada masa Rasul abad ke-6, abad ke-6, abad ke-7 Masehi. Itu sudah berapa? 13-14 abad yang lalu. Pada waktu itu cara perempuan menutup kepala itu ya, yang namanya jilbab itu cara menutup kepala perempuan pada waktu itu. Kemudian ayat ini oleh ulama, keseluruhan ulama, semua ulama 4 mazhab, tidak ada yang mengatakan tidak wajib menutup kepala. Kalau ada yang ngomong katanya itu menyalahi, ulama-ulama itu menyalahi aturan Rasul karena Rasul tidak mewajibkan, ini malah aneh lagi. Karena kredibilitas ulama
kapasitas ulama itu teruji waktu. Jadi siapa ulama yang pendapatnya dipakai atau tidak ini teruji waktu. Makanya empat mazhab ini yang bisa lestari sampai sekarang karena ulamanya teruji, kompetensinya teruji, kemudian selain kompetensi kapasitas keilmuan juga tentang integritasnya. Nah, ulama-ulama yang berkompeten dan berintegritas ini tidak ada satu pun yang tidak mewajibkan perempuan menutup kepala. Semua sepakat menutup kepala itu wajib. Jadi kalau ada yang bilang menutup kepala nggak wajib, ini ulamanya juga nggak jelas siapa. Terus lagi, kalau ada yang berpatokan pada foto istri-istri ulama pada masa lalu, ini sikap kita begini, ulama pada masa lalu, ulama apa yang dikerjakan oleh orang ini tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai dalil. Dalil itu ya apa yang kejujuran ilmiah, penggalian hukum dari Quran dan hadis itu bagaimana? Itu yang namanya bisa dipakai patokan dalil. Jadi mungkin saja memang tidak menjalankan syariat dengan benar, satu. Yang kedua, meskipun istri-istri ulama itu tidak menjalankan syariat dengan benar, tapi bukan berarti mereka jelek, karena kiprah mereka di belakang suami-suami mereka luar biasa. Ibadah mereka, ibadah ritual riadohnya, entah itu qiyamul lailnya, entah itu puasanya luar biasa. Jadi selain mereka berjuang, juga memiliki ritual pribadi. Jadi misalnya kita mengatakan mereka tidak menjalankan syariat dengan benar tentang kerudungnya, mereka tetap pakai kerudung kan, ala cinta kurang, tetapi mereka juga punya ibadah yang lain yang sangat banyak. Jadi bukan berarti tidak menghargai. Jadi tidak boleh mengatakan ulama-ulama dulu itu nggak syar'i. Ya kita syar'i karena didukung oleh fashion yang kita gampang mendapatkan style jilbab yang bisa menutup aurat. Tetapi kalau kita disuruh bangun malam aja tiap hari jam 3 nggak kuat. Suruh puasa Senin Kemis saja berat. Kan jadi nggak usah komentar. Nah itu ya tentang jilbab itu, jadi jangan sampai ikut-ikutan yang ekstrim kanan nggak benar, yang ekstrim kiri juga nggak benar. Kembali lagi pada yang mengatakan bahwa nggak usah lebay menutup jilbab, menutup kepala atau jilbab itu bukan rukun Islam. Menutup aurat dengan benar atau memakai jilbab, memakai penutup kepala yang menutup aurat seperti jilbabnya para sahabat perempuan, ini masuknya kalau dalam rukun Islam masuknya pada syahadat. Jadi tetap kerangkanya rukun Islam. Syahadat ini pengakuan keimanan. Isinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan terhadap Allah, pengakuan keimanan terhadap Allah, secara otomatis kita harus mengakui apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian mengakui bahwa kita beriman Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, juga harus beriman pada apa yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan? Al-Quran. Al-Quran yang beliau sampaikan mengatakan perempuan disuruh untuk memakai jilbab, meskipun style jilbabnya berbeda dengan jilbab yang kita pakai sekarang. Jadi jangan terkecoh, karena setiap kata, setiap diksi dalam Al-Quran ini memiliki definisi yang tidak bisa serampangan kita artikan dengan apa yang biasa kita pakai sekarang. Misalnya lagi, kalau misalnya kita biasa mendengar fitnah itu apa? Kalau kita ngomongin orang nggak benar. Kalau ngomongin orang benar namanya ghibah.
kalau ngomongin orang nggak benar namanya fitnah. Padahal fitnah dalam literatur Arab ini banyak sekali. Fitnah itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang berbahaya, ini disebut fitnah. Apapun yang dianggap berbahaya ini disebut fitnah. Jadi kan setiap diksi ini tidak bisa bahasa ibunya kita beda dengan bahasa Arab. Makanya kalau mau mengartikan Al-Quran, mau mengambil hukum dari Al-Quran atau hadis, memang harus memiliki perangkat keilmuan yang jelas. Kalau memang tidak mampu, kita mengikuti ulama-ulama yang sudah mapan, yang kredibilitas dan kapasitasnya teruji. Itu saja. Jadi kalau mengatakan jilbab jangan pakai jilbab, bukan, nggak ada rukun Islam. Jilbab itu masuk rukun Islam kategori syahadat. Kalau misalnya bukan rukun Islam, nggak usah diikuti, nggak perlu lebay, nggak perlu ribut-ribut. Ya zina halal, zina nggak ada dalam rukun Islam. Boleh-boleh saja zina, karena zina nggak ada dalam rukun Islam. Misalnya seperti itu. Jadi aturan dalam syariat ini luas sekali. Terutama kenapa saya sampaikan panjang lebar, karena peserta ini adalah anak-anak muda yang aktif bermedia sosial. Tulisan di media sosial ini luar biasa macam-macam. Jadi kalau nggak punya benteng, bahaya. Bahkan saya ada seorang teman yang bercerita, temannya jadi ateis, padahal asalnya alumni Pondok Langitan. Pondok Langitan itu termasuk pondok besar dan tua di Jawa Timur, besar sekali, santrinya ribuan sampai sekarang. Ini alumni itu bisa-bisanya jadi ateis. Karena kemungkinan besar memang ilmunya yang dia punya belum nyampe, kemudian sudah bergaul dengan terlalu bebas tanpa benteng, atau ada kemungkinan kedua, wiritannya kurang. Jadi kita rajin baca zikir, kita rajin baca Al-Quran, ini juga benteng kita agar tidak gampang-gampang terseret arus. Jadi penting sekali kita zikir, sholawatan, baca Al-Quran ini tidak sekedar ya kita baca-baca saja, enggak, itu juga membentengi keimanan. Lanjutnya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya pimpinan kita, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu adalah hamba Allah. Hamba abdu, kenapa disebutkan di depan? Karena makom atau derajat tertinggi seseorang itu adalah derajat penghambaan pada Allah. Rasuluhu, dan utusan Allah. Jadi gini, yang pertama, kita berbicara konteks Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenapa memiliki makom yang paling tinggi? Karena penghambaannya pada Allah paling sempurna. Untuk itu. Yang kedua, kita ketika berbicara tentang perbandingan Nabi dan Rasul, ini bagus mana? Kalau Nabi dan Rasul dibanding dengan yang Nabi saja, tentu saja tinggi yang Nabi dan Rasul. Akan tetapi ketika dibandingkan antara derajat jadi Nabi dan derajat jadi Rasul, ini tinggi mana? Tinggi derajat jadi Nabi. Karena Nabi ini urusannya dengan Tuhan. Orang yang diberi wahyu ini namanya Nabi. Kalau Rasul ini konteksnya dia hubungan dengan manusia. Dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dia dapat dari wahyu itu. Jadi kalau Nabi ini orang yang diberi wahyu, kalau Rasul orang yang wahyunya harus disampaikan. Makanya Nabi dan Rasul ini derajatnya lebih tinggi Nabi. Tapi kalau Nabi saja dan Nabi dan kenapa kita nggak pernah mendengar itu? Karena yang namanya Nabi dan yang namanya Rasul itu pasti
nabi. Ya dia mau menyampaikan ke umat apa kalau nggak dapat wahyu kan gitu. Wa rasuluhu dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam sholat, semoga Allah memberi rahmat keselamatan, rahmat ta'zim, rahmat dan penghormatan, kasih sayang dan penghormatan ini sholawat. Sholawat dari Allah kepada makhluk ini isinya adalah kasih sayang, belas asih dan penghormatan. Sholat semoga memberi penghormatan dan kasih sayang Allah alaihi pada Muhammad, pada Nabi Muhammad wasallama dan keselamatan. Wa ala alihi juga atas keluarganya, wa ashabihi dan sahabatnya. Sholawat ini hanya ditujukan kepada Nabi. Kalau langsung sholawat pada sahabat, sholawat pada keluarga ini tidak boleh. Sholawat itu harus pada Nabi dulu, kemudian keluarga dan sahabatnya mengekor. Kalau langsung sholawat pada keluarga Nabi tidak boleh, karena ini khususiyah, keistimewaan tersendiri yang hanya boleh diberikan pada Nabi. Ini haram ya. Kita misalnya sholawat langsung pada keluarga, sholawat pada sahabat haram. Harus sholawat itu Nabi dulu, kemudian keluarga dan sahabatnya di belakangnya. Alladzina, yaitu orang-orang khosos tahun, khosos tahun yang engkau khususkan mereka, khosos tahun yang engkau khususkan mereka bima'rifatika, untuk mengenalmu. Oh ya, tadi la syarikalah, la syarika. Jadi ini mu'alif ini sedang berdoa, jadi berbicaranya dengan Allah. Alladzina, orang-orang khosos tahun yang sudah engkau khususkan atau engkau istimewakan bima'rifatika, dengan mengenalmu. Nah, ini ada keterangannya begini di kitab yang besar ini. Keistimewaan sahabat dibanding dengan keluarga Nabi yang bukan sahabat. Ini menunjukkan itu. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan mengatakan alladzina khassastahum bima'rifatika, yang sudah engkau khususkan mereka para sahabat ini dengan mengenalmu lebih dalam. Ini beliau mau menerangkan bahwa sahabat Nabi ini lebih tinggi derajatnya daripada keluarga Nabi yang bukan dari golongan sahabat. Jadi keluarga cucu-cucu Nabi yang sudah tidak lagi mendapati Nabi hidup, ini derajatnya masih sebawahnya sahabat yang bersama dengan pernah hidup bersama dengan Nabi. Jadi sahabat itu yang enggak semuanya keren juga, tapi semuanya punya derajat tinggi. Ya ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang suka bercanda. Itu kalau banyak cerita-cerita sahabat yang suka ngerjain temannya juga ada. Cerita sahabat yang minta diranjam, itu kan berarti menunjukkan bahwa sahabat ini melakukan dosa besar, melakukan zina. Jadi ini semua kenapa sahabat ini memiliki derajat yang tinggi meskipun seperti itu, karena hanya dengan bersama Rasul saja, mengakui Rasul sebagai Rasul, mengakui kenabian Muhammad, ini sebuah keistimewaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain sebawahnya. Jadi sahabat ini derajatnya sangat tinggi meskipun enggak keren, bisa dikatakan seperti itu. Meskipun ya biasa-biasa saja, meskipun orang pinggiran. Wa ayat tahu, dan sudah engkau kuatkan mereka biburhanika, dengan dalil burhan. Dalil itu
bukti-bukti yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka mau menerima Nabi itu tentu saja dengan hidayah Allah. Wabadu dan setelah Bismillah alhamdulillah. Faqad sa'alani meminta kepadaku. Faqad sa'alani meminta kepadaku ba'dus sulahai, seseorang yang soleh. Ini muridnya Ibnu Hajar meminta Ibnu Hajar untuk mengarang kitab. Siapa ba'dus sulaha? Kalau di sini disebutkan yaitu Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi. Ini muridnya Ibnu Hajar yang meminta agar Ibnu Hajar mengarang kitab. An-ado'a agar aku mengarang. An-ado'a agar aku mengarang syarahan penjelasan. Latifan yang singkat. An-ado'a agar aku mengarang syarahan penjelasan latifan yang singkat. An muqaddimatil imam, dari muqaddimah kitab imam, kitabnya Imam Al-Muhaqqiq yang meneliti, Al-Faqihi yang sangat alim fikih, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bahfadol Al-Hadrami, atau biasa kitab ini disebut Muqaddimah Al-Hadrami. Jadi yang disarai Syekh Ibnu Hajar ini adalah kitab Muqaddimah Al-Hadrami, muqaddimahnya saja, bagian yang depan, bukan muqaddimah kitabnya, bukan, tetapi bagian pertama dari kitab Al-Hadrami. Nafa'ana, semoga memberi manfaat pada kita Allah bi'ulumihi, dengan ilmunya Syekh Abdullah, wa barakatihi, dan kebaikan Syekh Abdullah, fa'ajabtuhu, karena permintaan itu, fa'ajabtuhu, maka aku mengabulkannya, mengabulkan permintaan itu tadi, permintaan muridnya tadi namanya siapa? Syekh Abdurrahman Al-Amudi, ila dzalika, untuk mengarang kitab. Multamisan, dengan mencari, atau meminta. Multamisan, dengan mencari atau meminta, minhu, dari muridku tadi, Ba'dus Sulaha itu tadi, Syekh Abdurrahman, wa min ghairihi, dan dari selainnya Abdurrahman, ayyumidani, agar dia memanjangkan kepadaku, bida'watihi, dengan doanya si Abdurrahman, as-sholihati, yang baik, wasailan, dan juga seraya meminta, yang meminta aku, jadi saya Ibnu Hajar, Ibnu Hajar meminta, wasailan min fadli maulana, dari anugerah Tuhanku, min fadli maulana, dari anugerah Tuhanku, ayya'umma, agar dia meratakan, agar dia meratakan, an-naf'a, kemanfaatan, atau an-naf'a, manfaat, bihi, dari kitab ini. Wa ayyablughuni, dan agar Maulana itu tadi, dan agar Tuhanku mengantarkan aku,
wa ayyuballighuni, maaf salah harokatnya, wa ayyuballighuni dan agar Tuhanku mengantarkan aku kulla makmulin pada setiap cita-cita atau sesuatu yang diharapkan. Makmul itu ekspektasi. Kulla makmulin, segala sesuatu yang diharapkan, yang diangan-angan, bisa babihi, sebab kitab ini. Wa ayyaja'alahu, dan agar Allah menjadikan kitab ini, wa ayyaja'alahu, dan agar Allah menjadikan kitab ini khalisan yang murni, liwajihi, karena zat Allah, al-karimi, yang mulia. Khalisan yang murni liwajihi, karena zat Allah, al-karimi, yang mulia. Wa aqwasa babin, dan menjadi sebab yang paling kuat. Wa aqwasa babin, dan menjadi sebab yang paling kuat. Lil fauzi, fauz itu keberuntungan. Lil fauzi, keberuntungan. Bisuhudihi, dengan menyaksikan Allah. Fi jannatin na'imi, apa? Cepetan. Yang ngomong dari kalau cepetan. Dari mana? Diulang dari mana? Wa aqwasa babin, dan menjadi sebab yang paling kuat. Lil fauzi, bagi keberuntungan. Bisuhudihi, dengan menyaksikan Allah. Bisuhudihi, dengan menyaksikan Allah. Fi jannatin na'imi, di surga tempat kenikmatan. Fi jannatin na'imi, di surga tempat kenikmatan. Amin. Semoga Allah mengabulkan doaku. Amin itu adalah apa ya? Namanya amin itu memiliki arti istajib du'aana. Semoga Allah mengabulkan doaku, itu artinya amin. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mengaminkan artinya mengiyakan, ini berarti sudah berbeda konteks dari kalimat asli serapannya dari bahasa Arab. Kata amin dalam bahasa Arab ini memiliki arti istajib du'aana, tapi kalau dalam bahasa Indonesia mengaminkan itu artinya menyetujui, ya kan? Mengiyakan atau mengatakan hal yang sama. Jadi pengarang ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mengabulkan permintaan muridnya yaitu Syekh Abdul Rahman untuk mengarang kitab. Seraya beliau meminta doa dari muridnya, juga doa dari orang-orang yang membaca kitab ini, agar mendoakan beliau dengan doa-doa yang baik. Beliau sendiri juga meminta kepada Allah agar kitab ini memiliki manfaat yang luas. Ayyumma an-naf'abi, agar Allah meratakan kemanfaatan, meratakan manfaat, agar manfaat dari kitab ini bisa dirasakan oleh banyak orang, dan agar Allah mengantarkan aku pada hal-hal yang aku harapkan. Juga agar Allah memberikan saya hati yang murni, agar saya ikhlas untuk kitab ini saya tulis demi Allah. Saya tidak menulisnya demi apapun, karena keikhlasan ini sesuatu yang sangat berat. Makanya beliau Ibnu Hajar meminta agar diberikan hati yang ikhlas. Ini beliau juga berdoa. Selain berdoa tentu saja juga berlatih.
nggak semua orang dilahirkan dengan hati yang baik, ya. Makanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati ini hukumnya juga wajib agar kita bisa ikhlas. Bagaimana agar kita ini enggak terlalu gerengseng, apa ya gerengseng itu bahasa Indonesia, kemrungsung hati ini enggak enak gak, kalau misalnya terlalu mengharapkan dunia. Yang semacam itu harus dipelajari juga. Selain dipelajari, dilatih, juga didoakan. Ya Allah, berikan hati saya yang tenang, berikan saya hati yang ikhlas agar ketika saya ibadah ini benar. Nah, ini Ibnu Hajar, sekelasnya Ibnu Hajar saja masih berdoa yang semacam ini. Lalu wa aqwa sababil lil fauzi bi syuhudihi fi jannatin na'im, juga agar kitab ini menjadi wasilah, menjadi lantaran agar saya termasuk orang yang beruntung untuk menyaksikan Allah di surga. Nikmat yang paling besar di akhirat ini adalah melihat Allah. Jadi melihat Allah ini para wali doanya nggak minta bidadari. Bahkan ketika kita bertanya bidadari, kenapa? Nanti akan ada pertanyaan begini kalau ngomongin bidadari dulu ya. Kok Quran seksis ya? Yang udah pasti ngerti seksis. Al-Quran itu seksis. Masa yang dikasih iming-iming cuma yang laki-laki saja? Iming-iming buat perempuan mana? Nggak ada kan? Atau malah nakal lagi bilangnya begini, Al-Quran itu selain seksis cuma menguntungkan laki-laki, yang diiming-iming bidadari yang laki-laki. Mungkin juga surga itu sebenarnya yang enak buat lesbian misalnya. Makanya sebenarnya kata-kata hurin ain atau apa, bidadari, sesuatu yang biasanya diartikan sebagai bidadari, ini ya nggak tahu apakah orang itu orientasi seksualnya ya masih sama dengan di dunia, atau sebenarnya hurin itu hal lain. Karena Al-Quran ini bahasa yang penuh metafora. Nggak segala sesuatunya bisa diartikan dengan bahasa manusia yang ada pada saat itu. Hanya saja kalau pada saat itu orang ya karena disuruh menceraikan semua istrinya. Kalau dulu pada zaman Al-Quran diturunkan itu kan juragan-juragan bisa memiliki istri tak terbatas. Disuruh menceraikan semua tinggal 4. Kemudian disuruh ini, disuruh itu. Mereka yang libidonya tinggi itu berat. Selain untuk urusan libido, banyak istri ini juga termasuk lambang gengsi. Jadi kemudian diartikan hurin ain ini untuk menyenangkan mereka agar mau menjalankan syariat. Kalau untuk konteks kita sekarang, padahal yang namanya Al-Quran ini akan selalu relevan sepanjang masa, ya, kita mungkin bertanya itu, kok Al-Quran seksis gitu kan? Kok Al-Quran hanya menyenangkan laki-laki? Nah, mungkin saja hurin ini adalah hal lain. Karena pada dasarnya kata-kata hur ini tidak selalu berarti bidadari. Sebenarnya dari kata aslinya, jadi pokoknya ya sesuatu yang bagus. Kemudian oleh orang pada masa itu ditafsiri sebagai bidadari. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallifu. Qala berkata al-muallifu, pengarang kitab ini, pengarang kitab Hadromiyah, yaitu Syekh Abdillah Al-Hadromi berkata. Qala berkata al-muallifu, pengarang yaitu Syekh Abdillah Al-Hadromi rahimahu, semoga diberi kasih sayang oleh Allah. Rahimahullahu, semoga ia disayangi oleh Allah. Rahimahullahu, semoga ia disayangi oleh Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ai abtadi'u, aku memulai.
itu maksudnya aku memulai, abtadi'u aku memulai, au aftatihu atau aku membuka, abtadi'u aku memulai, au aftatihu atau aku membuka, ta'lifi karanganku, au u'allifu atau aku mengarang, u'allifu aku mengarang, mutalabbisan dengan memakaikan karanganku, mutalabbisan dengan memakaikan karanganku, au musta'inan atau dengan meminta pertolongan, au musta'inan atau dengan meminta pertolongan, au mutabarrikan atau dengan meminta kebaikan, au mutabarrikan atau dengan meminta kebaikan, bismillahi dengan nama Allah. Jadi dari lafaz bismillahi saja ini bisa diurai menjadi sangat panjang. Ini penjelasan segini, penjelasan sedikit sekali. Kalau misalnya kita membaca, pernah tahu yang namanya tafsir bismillah, ya bismillah saja itu jadi satu buku. Bismillahirrahmanirrahim ini jadi satu buku. Makanya ilmu itu luas sekali. Kita mempelajari sedikit sekali dari yang ulama tulis. Idla tidada karena tidak dianggap baik. Idla tidada karena tidak dianggap baik. Lima sesuatu. Lam yustar yang tidak diawali, lam yustarlah yang tidak diawali, bismihi ta'ala dengan nama Allah Ta'ala. Kenapa selalu harus pakai bismillah dulu? Karena apapun yang baik ini tidak bisa dianggap baik sempurna jika tidak dimulai dengan bismillah. Melakukan apapun ini diingat-ingat untuk baca bismillah. Mau apapun baca bismillah. Ya Tuhan, saya mau pacaran, bismillahirrahmanirrahim, jadi pacaran. Kalau ingat bismillah ya, kecuali kalau bismillah itu latah, bismillahnya nggak dari hati ya, kayak kita makan minum itu sering kali ya, kalau sudah biasa aja kan, sudah latah. Buka HP, bismillahirrahmanirrahim, saya mau chattingan. Boro-boro ingat bismillahnya kan. Kalau ibu-ibunya ya enggak lah. Kalau yang teteh-tetehnya ini ya masih suka chattingan, ingat baca bismillah dulu biar kalau chattingan enggak kebablasan. Ya kali chattingan dari jam 8 malam sampai jam 1 enggak kebablasan. Ingat, chattingan itu bahaya ya. Chattingan itu karena ruangnya ruang privat, nggak diketahui orang. Kalau chattingan di WA atau di DM atau di inbox itu kan nggak kelihatan orang. Ini kalau nggak pintar-pintar menjaga diri, kebablasan. Yang sudah berumah tangga saja gara-gara chattingan bisa jadi berantakan, bisa jadi cerai. Ini berumah tangga. Kalau yang lajang ya kemana-mana jadinya. Yang mana-mana itu banyak yang bisa di-chatting nih. Makanya baca bismillah kalau mau chattingan biar enggak kebablasan. Wal ismu, sekarang kata-kata ismu kita mengupas lafaz bismillah dari ismunya dulu. Wal ismu, kata-kata ismu mustaqun dicetak atau sebuah derivat. Tahu derivat? Derivat itu kalau saya buka KBBI artinya sesuatu atau kata yang akhirnya diberi imbuhan, itu derivat.
Kalau derivatif dari ismun ini adalah mustaqon. Kalau biasanya saya di pondok, mustaqon itu yang mengartikannya dicetak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih pas adalah mustaqon. Ismun itu adalah derivatif dari minasumui, dari kata sumuun. Derivatif itu bisa ditambahi, bisa imbuhan atau bisa turunan. Jadi ismun berasal dari kata sumun, bahwa lalu yang memiliki arti tinggi. Sebenarnya ismun yang biasa kita artikan sebagai nama ini memiliki berasal dari kata sumun yang artinya tinggi. Sama juga sama kan? Sama ini juga derivatif dari sumun. Makanya sama itu langit, sesuatu yang tinggi. Wallahu, sedangkan lafaz Allah, Wallahu Allah, alamun adalah alam. Alam ini kalau kita belajar dunia atau belajar ilmu nahwu, ada nama, itu ada nama alam. Jadi nama yang murni nama, ada alam kunyah. Jadi ada nama yang disebutkan pada ibunya siapa, bapaknya siapa, itu namanya kunyah. Kemudian ada lagi namanya lakop. Lakop itu julukan. Si apa, Subagol misalnya, itu julukan, lakop namanya. Kalau Allah ini alam, jadi nama yang murni. Iku alamun, alam ala zati, bagi zat atau bagi entitas zat. Al-wajibil wujudi, yang wajib ada. Jadi kita menamakan entitas yang harus ada, yang harus eksis, kita namakan sebagai Allah. Gitu. Jadi Allah itu adalah sebuah nama bagi entitas yang wajib ada. Jadi kalau kita tanya Allah itu apa? Sebuah nama bagi entitas yang wajib ada. Lidzatihi, ada karena dirinya sendiri. Lidzatihi, karena dirinya sendiri. Al-mustahiqu, yang berhak atau yang layak. Li jami'il kamalati, bagi yang layak. Li jami'il kamalati, untuk memiliki seluruh kesempurnaan. Li jami'il kamalati, untuk memiliki seluruh kesempurnaan. Bahwa dan Allah Arabiyun adalah satu diksi yang berasal dari bahasa Arab. Wahwa Allah, wahwa dan Allah Arabiyun adalah satu diksi bahasa Arab. Mustaqon, yang dicetak atau derivatif. Min ilihin, dari kata ilih, kasroh, lamnya di kasroh. Bukan iliha, bukan ilihnya, iliha. Ini fi'il madhi. Idza tahayyara, ketika bingung, yang artinya bingung. Jadi aliha atau iliha ini artinya bingung. Litahayyuril khalqi, karena bingungnya makhluk. Litahayyuril khalqi, karena bingungnya makhluk. Fi kunhi dzatihi, dalam mengartikan atau dalam memahami esensi entitas itu. Jadi Allah ini berasal dari aliha, fi'il madhi, yang artinya bingung. Jadi sesuatu yang dibingungkan oleh makhluk, karena makhluk tidak mudah untuk memahami esensi dari entitas sang pencipta.
wa taqaddasa dan kesucian Allah. Bahwa dan Allah itu, bahwa dan Allah al-ismu adalah sebuah nama, bahwa dan Allah al-ismu adalah sebuah nama al-a'zamu yang agung. Titik berhenti di sini. Kemudian ada keterangan tambahan wa adamul istijabati dan tidak terkabulnya doa, wa adamul istijabati dan tidak terkabulnya doa li aktsarin nasi bagi kebanyakan manusia ma'ad du'ai padahal sudah berdoa atau sudah memanggil, ma'ad du'ai dengan memanggil bihi Allah, li'adam istijma'ihim karena mereka tidak mengumpulkan, li'adam istijma'ihim karena mereka tidak mengumpulkan li syara'itut du'ai pada syarat-syarat doa. Titik. Kenapa ketika kita memanggil-manggil Allah untuk berdoa kok ternyata enggak segera dikabulkan? Karena kebanyakan manusia ini memang tidak layak, tidak memenuhi syarat agar doanya terkabul. Doa agar terkabul itu syaratnya banyak. Makanannya harus makanan halal. Ini yang paling utama. Apa yang dia pakai halal. Berdoanya juga berdoa yang sesuai kemampuan. Misalnya kita yang rakyat jelata ini berdoa, ya Allah saya ngefans sama Mas Ibas, ya Allah saya ini ditaksir gitu sama Mas Ibas misalnya. Itu kan kejauhan. Atau misalnya demen sama opa-opa Korea, terus berdoa, ya saya ini dicarikan pacar opa-opa Korea yang cantik-cantik itu misalnya gitu. Itu doanya doa yang nggak punya tata krama, doa nggak tahu diri. Makanya kalau berdoa itu yang tahu diri, harus tahu diri. Nggak diijabahi, nggak dikabulkan oleh Allah karena seringkali orang itu berdoa selain makanannya juga nggak tahu halal apa enggak. Kemudian berdoanya juga yang penting nuruti nafsu. Kemudian lagi juga ada aspek nggak tahu diri. Misalnya ya Tuhan saya minta duit 7 kontainer. Kalau kamu diberi duit 7 kontainer yang ada bingung. Ini duit mau diapain coba? Malah bingung. Jadi berdoa Allah akan memberi setiap individu sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kalau berdoa pun juga sesuai kapasitas. Kalau misalnya ngefans sama anaknya Pak SBY, pengen jadi mantunya Pak SBY, tapi sekarang nggak bisa, udah pada punya istri. Atau misalnya itu jadi mantunya Pak Presiden itu yang masih ada, ya kamu jadi siapa dulu? Jadi apa dulu? Kamu siapa? Jadi apa? Memantaskan diri dulu, baru kamu berdoa saya pengen jadi mantunya Presiden, itu wajar. Tapi kalau kamu ya begini-begini saja, ya rebahan, ya chattingan, sosmedan, ya nggak tahu diri namanya kan. Atau lagi yang sederhana, ya Allah nanti saya mintanya itu lulus pakai IPK sempurna 4 atau enggak, kalau enggak 3,7 lah. Tapi kamu nggak mau belajar, HP kamu buat nonton, chattingan doang. Padahal HP memudahkan untuk belajar. Ya kalau begitu itu namanya doanya doa nggak tahu diri. Nggak ada yang seperti itu. Ya memang ada ilmu laduni, tapi orang yang diberi ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah, ini mereka juga ada usaha-usaha, ada upaya. Ya, kalau kita tirakat nggak mampu, belajar malas,
doa minta pinter. Mana? Jadi kalau berdoa, makanya Ibnu Hajar ini ketika berdoa, beliau juga memastikan doanya adalah doa-doa yang tahu diri. Di sini dijelaskan cuma satu yang dijelaskan, doa itu kenapa nggak gampang dikabulkan, karena makanannya kurang bersih, makanannya kurang halal. Kita apa yang dimakan? Mana tahu cilok itu ada tikusnya, ya kan? Ternyata itu bukan daging sapi, bukan daging ayam, ternyata daging tikus. Enggak tahu. Kalau nggak tahu ya secara fikih nggak masalah. Secara fikih nggak masalah. Apakah dicuci dengan benar? Apakah nggak kecipratan najis dari mana-mana? Kita suka jajan sembarangan. Itu makanya ya bersabar saja, doanya nggak segera dikabulkan. Yang penting kita berusaha juga, kita berdoa. Walam yusamma dan tidak dinamai bihi dengan Allah, ghairullahi selain Allah. Jadi selain Allah tidak boleh dinamai dengan Allah. Jadi kalau misalnya kamu iseng kucing kamu namai Allah, itu dosa. Ya karena kan ada orang iseng untuk melecehkan, itu kan ada. Kalau kamu pernah mengikuti yang namanya Afi Nihayah yang dulu pernah masuk TV, itu kan kucingnya dinamai Rizik ya. Itu kan pelecehan ya, semacam itu. Ya kalau dinamai Rizik ya enggak sampai segitunya, sampai kafir enggak, tapi itu melecehkan orang lain. Jadi kalau menamai selain Allah dengan nama Allah, misalnya ya nggak usah kucing lah, anaknya dinamai Allah, itu nggak boleh. Waktu sama sekali. Jadi selain Allah tidak boleh sama sekali dinamai Allah. Ar-Rahmanu, Rahman ini kalau saya biasanya dulu maknanya di pondok dengan guru-guru, itu maknanya begini, Ar-Rahmanu kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat. Jadi kasih sayang Allah yang memiliki kasih sayang di dunia dan akhirat, ini namanya Ar-Rahman. Kalau di dunia saja ini Rahim. Kalau yang dunia dan akhirat ini Rahman. Jadi Rahman ini cakupannya lebih luas daripada Ar-Rahim. Nanti di belakang ada keterangannya. Huwa Ar-Rahman sifatun adalah sifat fil asli, dalam asal cetaknya. Jadi adalah kalimat utama. Rahman itu adalah sifat bimakna katsirir rahmati, yang memiliki arti yang banyak kasih sayangnya. Katsirir rahmati, yang banyak kasih sayangnya atau belas asihnya. Jidan sangat. Jidan itu kelawan banget, biasanya maknanya begitu, sangat, yang memiliki kasih sayang yang sangat banyak. Summa ghalaba 'alal balighi fir rahmati. Kemudian Rahman ini artinya adalah seseorang yang memiliki kasih sayang yang sangat tinggi, yang sampai puncak kasih sayang. Jadi puncak kasih sayang Allah ini namanya Rahman. Firrahmati dalam kasih sayangnya, wal in'ami dan memberi nikmat. Bihaitsu lam yusamma, sehingga tidak dinamai bihi dengan Rahman ghairuhu selain Allah. Juga ini tadi kan yang pertama tadi tidak boleh menamai sesuatu selain Allah dengan sebutan Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga sifat khusus bagi Allah. Juga tidak boleh memanggil selain Allah dengan sebutan Ar-Rahman. Kalau kita biasa misalnya Abdul Wahid, kita panggil Wahid. Abdul Qahar panggilnya Qahar. Tapi kalau Abdul Rahman nggak boleh dipanggil Rahmannya. Makanya panggilnya Gus Dur, nggak dipanggil Gus Rahman.
Tuh. Ini mungkin jarang orang tahu kenapa Gus Dur panggilnya Gus Dur. Enggak Rahmannya yang di belakang. Karena memanggil selain Allah dengan sebutan Rahman ini tidak diperkenankan. Karena Rahman ini artinya memiliki arti adalah orang yang memiliki puncak kasih sayang, dan itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Abdul Rahim kita panggil Rahimnya boleh, tetapi kalau Abdul Rahman dipanggil Rahmannya tidak boleh. Jadi tahu kan ya sekarang kenapa nggak Gus Rahman tetapi Gus Dur? Masjid di RW 3 juga pada akhirnya di depannya ditaruh Darul Rahman ditambah Dar, karena memang sebenarnya kalau Ar-Rahman saja tidak boleh. Oleh Darul Rahman, rumahnya Allah yang memiliki kasih sayang. Wa tasmiyatu ahlil yamamati, dan penduduk Yamamah menamakan, wa tasmiyatu ahlil yamamati, dan penduduk Yamamah menamakan Musailamah. Jadi Musailamah ini, pernah dengar siapa Musailamah? Ya, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah seorang nabi palsu yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Pada masa perang Yamamah ini Abu Bakar kehilangan banyak sekali sahabat yang hafal Quran. Makanya setelah perang Yamamah Abu Bakar sibuk sekali mengumpulkan Al-Quran. Meskipun akhirnya Al-Quran yang dikumpulkan Abu Bakar ini dibakar pada masa Utsman. Karena Utsman mengupgrade lagi, karena setelah Abu Bakar, Umar, Qurannya ini tulisannya tidak seragam. Kemudian diperbarui lagi, diseragamkan oleh Utsman. Makanya tulisan Al-Quran yang ada sekarang ini tulisan standar Khalifah Utsman. Al-Quran itu tulisannya berbeda, tidak selalu sama dengan tulisan kebanyakan, jadi punya standar sendiri. Nah, ini sedikit tentang Musailamah. Musailamah ini memiliki pengikut yang sangat banyak, pasukannya besar, makanya ketika Abu Bakar memerangi Musailamah juga menghabiskan pasukan yang sangat banyak, korban dari pihak Abu Bakar besar. Nah, sekarang Musailamah ini oleh para pengikutnya juga disebut Ar-Rahman. Kenapa? Wa tasmiyatu ahli yamamati Musailamata, maksudnya dinamakan dengan Ar-Rahman. Mereka menyebut Musailamah dengan Ar-Rahman ta'annatan karena mereka ini bandel fil kufri, dalam kekufuran. Jadi maksudnya pada semua sepakat, para sahabat sepakat bahwa menamai seseorang dengan sebutan Ar-Rahman tidak boleh, tetapi penduduk Yamamah, pengikut Musailamah menamakan Musailamah Al-Quran karena mereka bandel, mereka keras kepala dalam kekufuran. Ar-Rahimi, berapa ini? Sebentar lagi kita selesaikan di Ar-Rahimi. Ar-Rahimi yang kasih sayang di dunia, yang memiliki kasih sayang di dunia. Aidir rahmati, yang memiliki kasih sayang, al-katsirati, yang banyak. Tadi kalau yang di depan tadi dikasih jidan di belakangnya, kalau yang ini tidak ada jidannya. Tapi yang kasih sayang Allah di dunia ini saja sudah sangat banyak. Ar-Rahmanu, kata Ar-Rahman, ablagu, lebih ya, ablagu itu lebih banget ya, lebih apa ya bahasa Indonesianya, lebih banyak atau lebih tinggi. Ar-Rahmanu, kata Ar-Rahman, ablagu, lebih tinggi, minhu, daripada Ar-Rahim. Makanya kalau Ar-Rahim ini orang boleh dipanggil Rahim. Wa utia, dan lafaz Ar-Rahim ini didatangkan atau diucapkan
wa utiya bihi. Dan lafaz ar-rahim ini diucapkan isyaratan, untuk memberi isyaratan karena memberi isyarah, ila an-nama, pada sesuatu, dalla alaihi, yang ditunjukkan, dalla alaihi yang ditunjukkan oleh ma'id tadi, mintaqa iqir rahmati, dari kasih sayang yang sangat detail, mintaqa iqir rahmati, dari kasih sayang yang sangat detail. Wa in dzukira, meskipun disebutkan, Fa'dama dalla ala jalailiha, setelah kata yang menyebutkannya secara global. Jadi Ar-Rahman ini kan global, tadi dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim ini lebih detail, lebih spesifik, hanya Allah memberikan kasih sayang di dunia. Kalau di kitab apa ya dulu? Saya agak lupa. Semisal kasih sayang Allah ini dibagi menjadi 99, maka yang dibagi menjadi 100, maka yang 1% ini diberikan di dunia pada semua makhluk. Termasuk itu mencakup ketika ayam menyayangi anaknya, ketika sapi mengangkat kakinya yang belakang agar anaknya bisa menyusu. Ini masuk bagian dari 1% kasih sayang Allah. Sedangkan yang 99% nanti hanya diberikan kepada mukminin di akhirat. Saya menyebutkan Ar-Rahim ini lebih spesifik setelah kata Ar-Rahman yang memiliki makna yang lebih luas. Allazi huwal maqsudul a'zamu, alladzi huwa al-maqsud al-a'zamu, yang mana Ar-Rahman ini memiliki maksud atau memiliki tujuan yang lebih besar. Li alla yatawahhama, agar tidak disalahpahami, li alla yatawahhama, agar tidak disalahpahami, annahu, sesungguhnya Allah, wairu multafitin, tidak berpaling, ilaihi, pada orang di dunia. Jadi agar bisa dipahami bahwa Allah ini memberikan kasih sayang selain di akhirat juga di dunia. Fala yus'alu wala yu'ta, maka Allah ini dimintai, sehingga orang menyebabkan berpikir Allah tidak bisa dimintai, juga tidak mau memberi. Fala yus'alu wala yu'ti, sehingga orang berpikir bahwa Allah tidak mau dimintai di dunia ini, juga tidak mau memberi. Li alla yutawahhama, agar tidak disalahpahami bahwa Allah ini tidak mau berpaling pada manusia, sehingga Allah ini tidak mau dimintai, juga tidak mau memberi. Ini tadi ya, yang terakhir. Wakilahuma, dan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, wakilahuma dan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim mustaqun, itu tercetak atau adalah sebuah derivatif minar rahmati, dari kata rahmah, kasih sayang. Wahia, dan rahmah memiliki arti atfun, kecenderungan, wamailun, dan kecondongan. Atfun memiliki makna kecenderungan, mailun atau kecondongan, ruhaniyun, yang kecenderungan rohani, kecenderungan roh atau jiwa. Wayatuhu, yang puncaknya al-in'amu, adalah memberi nikmat. Jadi puncak orang kalau mengatakan menyayangi orang lain, menyayangi makhluk lain, ini kita berbicara konteks manusia, ini adalah memberikan nikmat, memberikan kesenangan,
pada orang yang disayangi, memberikan kebaikan pada yang disayangi. Bahia, maka rahmat itu rahmat yang memiliki arti asal kecenderungan jiwa, listihalatiha, karena mustahil bagi Allah. Bahia karena rahmat itu listihalatiha, karena mustahilnya rahmat fi haqqihi bagi Allah Ta'ala. Majazun, rahmat ini adalah memiliki makna majazi atau metafor, memiliki makna yang bukan makna sebenarnya. Karena di arti yang sebenarnya adalah rahmat ini adalah kecenderungan jiwa atau emosi. Sedangkan Allah ini mustahil memiliki emosi. Maka kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagi Allah adalah majazi atau metafora. Imma an nafsil in'ami, ada kalanya dari in'am itu sendiri, pemberian nikmat. Imma an nafsil in'ami, ada kalanya dari pemberian nikmat. Fatakunu sifat fi'lin. Fatakunu maka rahmat itu sifat fi'lin adalah sifat dari pekerjaan. Jadi pekerjaan Allah yang memberi nikmat ini memiliki sifat Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim ini bukan sifat zatnya Allah, akan tetapi sifat pekerjaan yang berupa in'am, memberi nikmat. Ini yang semacam ini adalah salah satu bagian dari pelajaran akidah. Kenapa Ar-Rahman yang aslinya berarti emosi ini kok bisa ditempelkan pada Allah yang tidak memiliki emosi. Allah mustahil memiliki emosi. Yang berarti kalimat Rahman Rahim ini adalah majazi atau metafor dari yang sebenarnya memiliki sifat adalah pekerjaan Allah. Awan iradatihi, atau dari kehendak Allah. Fatakunu, maka Rahman Rahim itu sifat zatin, adalah sifat zat. Jadi bukan sifatnya Allah, tetapi sifat zatnya Allah yang memiliki kasih sayang. Wa kadza sairu asma'ihi ta'ala. Begitu juga nama-nama Allah yang lain. Al-mustahilu, yang mustahil, makna aslinya fi haqqihi, bagi Allah. Jadi misalnya Allah ini marah, masa Allah nggak punya emosi, Allah bisa marah, misalnya itu adalah, jadi yang marah itu bukan Allah, tetapi perbuatan Allah menghukum makhluknya yang tidak taat ini disifati dengan sifat marah. Jadi bukan Allahnya yang pemarah, karena Allah tidak memiliki emosi. Sudah cukup sekian ya. Memang biasanya kitab itu yang paling berat ada di Muqaddimah. Jadi tadi saya belajarnya juga lama, karena ternyata kitab saya kosong. Asalnya saya tenang-tenang saja kitab saya penuh, jadi saya nggak perlu belajar. Ternyata enggak. Hari pertama dulu ngaji ternyata saya bolos. Jadi saya hari ini saya juga belajarnya metenteng juga, karena nggak ada maknanya sama sekali. Dan Muqaddimah ini berat karena biasanya berisi tentang akidah. Karena ya ini mengupas bismillah, mengupas syahadatnya, mengupas alhamdulillah. Ini masih ada bab alhamdulillahnya. Kemudian baru kita akan masuk pada pembahasan. Masih lama ternyata, masih banyak sekali ini. Masih membahas alhamdulillah, kemudian syahadat. Tapi setidaknya saya punya makna, jadi lumayan.
Baru mungkin sekitar 3 atau 4 pertemuan yang akan datang baru kita nyampe pembahasan bab taharah. Jadi untuk pertemuan awal-awal ini masih membahas tentang akidahnya dulu. Jadi kalau memang yang pertama harus diketahui oleh makhluk ini adalah mengetahui tentang akidah yang benar. Iman dulu baru Islam. Keimanannya dulu dibenahi, pengetahuannya dibenahi, baru orang wajib membenahi sholat. Tetapi kalau bagi kita yang sudah mukallaf, yang sudah Islamnya sudah lama, ya sholatnya sudah wajib. Makanya kita pelan-pelan selain memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya, kita juga memperbaiki, mengupgrade pengetahuan tentang keimanannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dicatat saja, kita jawab bulan depan. Karena ya mungkin waktunya nggak cukup ya sekarang, sudah ada. Kalau ada pertanyaan dicatat saja, diberikan pada pengurus. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.